Pendekatan tradisional atau istilah untuk membebankan overhead manufaktur ke satu kumpulan biaya atau satu biaya dasar akan menghasilkan ketidakakuratan perhitungan biaya, terutama untuk produk dengan volume tinggi dan biaya tenaga kerja langsung yang signifikan. Metode ABC atau Activity Based Costing dikembangkan di perusahaan manufaktur di Amerika Serikat pada 1970-an dan 1980-an untuk mengatasi masalah pemuatan. The International Consortium for Advanced Management sekarang dikenal sebagai CAM1, menghasilkan kerangka dasar untuk mengeksplorasi dan meringkas ide-ide yang dikenal sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas selama ini. Hai, ketemu lagi bersama gue, Rifan Mukti, di podcast seputar manajemen. Kali ini gue mau bahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Activity Based Costing atau ABC System merupakan salah satu metode untuk menentukan harga pokok produksi. Beberapa pengertian Activity Based Costing atau ABC System seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli. Pertama, menurut Blocker 2007, mendefinisikan Activity Based Costing System atau ABC System adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Kedua, menurut William Carter 2009, Activity Based Costing merupakan suatu perhitungan biaya untuk menampung biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu untuk dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Oke, selanjutnya, lalu apa sih manfaat penerapan sistem ABC bagi perusahaan? Nah, manfaatnya yaitu pertama, menentukan harga pokok produk dan biaya yang lebih akurat. Kedua, membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan dengan tindakan eliminasi atau perbaikan terhadap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Keempat, memudahkan penentuan biaya yang relevan, memudahkan dalam melakukan perencanaan strategik. Nah, kalau Brewer mendefinisikan biaya berdasarkan aktivitas sebagai suatu metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan suatu informasi biaya bagi manajer dalam mengambil keputusan yang strategis dan keputusan lainnya yang memungkinkan akan mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Lalu kalau menurut Hornan menyatakan bahwa Activity Based Costing merupakan perhitungan biaya pada setiap aktivitas, kemudian membedakannya ke objek biaya seperti barang dan jasa berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Biaya produk tradisional juga merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi. Kalau menurut Rahmawulan dan Yudi 2018, perhitungan biaya produk tradisional ini sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai aktivitas berbasis unit maupun non-unit, dengan perbandingan konsumsi yang sama agar penggunaan metode ini lebih efektif. Karena pada umumnya, dalam biaya produk tradisional, konsumsi overhead berkaitan dengan unit maupun volume dari proses produksi yang dilakukan sehingga alokasi dari biaya overhead dikerjakan atas dasar dari jam tenaga kerja langsung, mesin, dan biaya dalam bahan baku, di mana hal seperti ini disebut sebagai unit based atau volume related cost driver. Dengan begitu, dalam pendekatan ini dapat diasumsikan bahwa pemakaian biaya overhead pabrik pada setiap produk itu sama,
Hal tersebut terjadi karena dilakukan pembebanan dalam jumlah yang sama pada setiap produknya. Kalau menurut Hansen dan Moen, activity-based management atau manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan terpadu di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan memberikan nilai tersebut. ABC atau Activity-Based Costing adalah sumber utama informasi dalam manajemen berbasis aktivitas. Menurut Hilton, 1999, ada 5 langkah penerapan manajemen berbasis aktivitas, yaitu sebagai berikut. Pertama, identifikasi aktivitas. Kedua, identifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Ketiga, memahami activity linkages, root causes, dan triggers. Keempat, melakukan pengukuran kinerja. Dan yang kelima, melaporkan biaya tidak bernilai tambah. Nah, kalau menurut Carter 2006, mendefinisikan activity-based costing sebagai suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari satu didistribusikan menggunakan dasar yang memberikan satu atau lebih faktor yang tidak ada kaitannya dengan volume. Activity-based costing menyadari bahwa banyak biaya-biaya lain yang pada kenyataannya tidak dapat ditelusuri ke unit output, tetapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Menurut Carter dan Ussery 2009, activity-based costing memperlihatkan beberapa banyak suatu produk bervolume rendah yang merupakan produk yang merugi. Maka kerugian tersebut tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan cara menghentikan produksi tersebut. Karena beberapa biaya yang dibebankan ke produk tersebut tidak dapat dihilangkan. Nah, Kamarudin 2015 memaparkan tentang keunggulan dan kelemahan metode activity-based costing atau ABC, di mana keunggulan dari ABC adalah pertama, menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang memberikan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategis menaik harga jual produk, pasar, dan pengeluaran modal. Kedua, pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan nilai produk atau product value dan menilai proses atau process value. Ketiga, memudahkan informasi mengenai biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan. Adapun kelemahan dari ABC yaitu pertama, alokasi. Beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan. Hal ini terjadi karena sulitnya menemukan aktivitas dari biaya tersebut. Misalnya, pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. Misalnya, iklan, riset, pengembangan, dan lain-lain. Ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping membutuhkan biaya yang mahal, juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Laporan analisis tindakan merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat activity-based costing. Laporan analisis tindakan memberikan lebih banyak informasi untuk pengambilan keputusan daripada analisis ABC konvensional. Laporan analisis tindakan memperjelas di mana biaya harus disesuaikan dalam organisasi sebagai akibat dari suatu tindakan. Nah, kalau menurut Carter Ussery tahun 2022, perencanaan laba adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas,
dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba ini dilakukan untuk mencapai tujuan entitas dan sebagai acuan dasar bagi entitas untuk melakukan peningkatan maupun mempertahankan laba. Menurut Harahap 2010, manfaat perencanaan laba adalah: pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan. Kedua, menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Ketiga, mengerahkan penggunaan modal dan daya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Anggaran atau budget merupakan suatu rencana terperinci yang dinyatakan dalam bentuk moneter atau uang, atau secara kuantitatif yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, perencanaan atau planning, mencakup rumusan tujuan dan penyusunan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengendalian atau controlling, mencakup umpan balik untuk memastikan rencana yang dijalankan itu efektif. Terdapat beberapa manfaat dari program penganggaran yang disadari oleh perusahaan. Pertama, anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh organisasi. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Tanpa penyusunan anggaran, maka akan terlalu banyak manajer yang menghabiskan waktunya untuk mengatasi berbagai masalah darurat. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Penganggaran ikut memastikan agar setiap orang dalam organisasi menuju tujuan yang sama. Kemudian, anggaran juga menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Nah, mungkin itu aja sih podcast gue kali ini. See you next time.